Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1510. Bagi yang belum bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menakutkan muncul. Energi pedang itu menebas dan keras. Ketika energi pedang datang di depan Xuan Kong Supreme, cahaya pedang gelap langsung meledak di kampan di depan Xuan Kong Supreme. Itu kemudian kebetulan diblokir oleh energi pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen dan ledakan. Energi pedang itu hancur pada saat yang bersamaan, dan Xuan Kong Supreme yang terkena dampak langsung dari gelombang kejut yang diledakkan oleh kedua kekuatan tersebut, dirinya langsung memuntahkan seteguk darah. Qin Chen pun segera mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan tidak jauh dari sana, karena nampak di sana sosok berjubah hitam perlahan muncul. Nampak sosok berjubah hitam itu adalah seorang orang tua. Itu nampak mengenakan jubah pendek hitam sederhana. Dia memegang pedang panjang di tangan kanannya, dan dia memancarkan aura menakutkan yang membuat jantung berdebar-debar. Dan aura ini tidak lebih lemah daripada Patriark Abyss Gerhana Supreme dari klan Iblis Abyss. Dia jelas merupakan ahli teratas tingkat Supreme tahap akhir. Senior pedang iblis tertinggi. Melihat lelaki tua berbaju hitam itu, kedua pemuda yang dijebak oleh Qin Chen pun membuat suara heboh di saat yang bersamaan. Pedang iblis tertinggi, kata Xuan Kong Supreme. Xuan Kong Supreme saat ini memandang lelaki tua di depannya dengan kaget. Jelas sekali bahwa pihak lain itu sangatlah terkenal, dan bahkan Xuan Kong Supreme pun juga pernah mendengar namanya. Di dunia kacau, Lord of the Abyss pun segera berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, orang ini adalah pedang iblis tertinggi. Nenek moyang klan pedang iblis di zaman kuno. Kultivasinya sangat menakutkan. Pada saat itu dia juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan dunia iblis. Dia bersembunyi di alam iblis mati ini," kata Lord of the Abyss. Lord of the Abyss juga tidak menyangka ternyata leluhur klan pedang iblis bersembunyi di alam iblis mati ini. Leluhur klan pedang iblis, kata Qin Chen. Qin Chen menatap orang itu. Qin Chen tidak peduli dari suku mana orang itu berasal. Qin Chen hanya ingin orang itu membawanya ke Chen Sisi. Pedang iblis tertinggi melirik ke arah dua orang yang dijebak oleh Qin Chen, sebelum kemudian melirik ke arah Qin Chen dan berkata dengan suara yang dingin, "Yang mulia, Anda sangat berani. Anda berani menyentuh orang-orang dari tentara adil saya di iblis mati ini. Aku sangat tidak senang. Biarkan mereka berdua pergi. Jika tidak, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian," kata penatua iblis tertinggi itu, dan boom, aura menakutkan naik ke langit dari pedang iblis tertinggi itu. Qin Chen lalu berkata dengan tenang, "Saya khawatir Anda mungkin salah paham. Saya bukan anggota leluhur iblis Abyss, tetapi saya datang ke alam iblis mati. Itu karena ada sesuatu yang penting untuk saya lakukan. Xuan Kong Supreme ini dia adalah pasukan adil Anda, tetapi pasukan adil Anda ini menolak untuk mempercayainya. Oleh karena itu saya menjebak mereka berdua," kata Qin Chen. "Bukankah kamu dikirim oleh leluhur iblis Abyss?" kata pedang iblis tertinggi. Dia menatap Qin Chen. "Bukan, aku bukan dikirim oleh leluhur iblis Abyss." "Hah, menurutmu apakah aku akan mempercayaimu?" kata pedang iblis tertinggi. Dia menus dingin, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Lalu kemudian ledakan. Saat berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Ketika cahaya pedang ini menghantam, kehampaan dunia yang luas sepertinya terbelah menjadi dua dalam sekejap, yang membuat orang merasa jauh di dalam hati mereka. Perasaan tidak berarti, seolah-olah akan jatuh di tempat, seperti terjatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Menghadapi cahaya pedang yang menakutkan ini, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam. Mengapa tidak ada yang percaya dengan apa yang dia katakan? Dalam kehampaan, mata Qin Chen perlahan tertutup. Ketika cahaya pedang datang kepada Qin Chen tiba-tiba mengubah jarinya menjadi pedang dan lalu menebas. Cahaya pedang Qin Chen pun langsung merobek kekosongan di depannya. Cahaya pedang menghantam cahaya pedang yang menakutkan. Dengan satu klik,
cahaya pedang yang disambar oleh pedang iblis tertinggi pun benar-benar terpotong oleh pedang kincen. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba menghantam alis pedang iblis tertinggi. Melihat itu, pedang iblis tertinggi pun langsung memblokir cahaya pedang itu dengan pukulan horizontal dan ledakan. Suara benturan seperti emas dan besi yang berbentur pun tiba-tiba bergema, dan kemudian pedang iblis tertinggi mundur dengan keras, dan dalam proses mundur, energi pedang menghantam seperti hujan lebat. Mata pedang iblis tertinggi pun sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba menebas secara horizontal lagi dengan pedangnya. Dalam sekejap, ruang waktu di depannya langsung terkoyak dan hancur menjadi jurang. Dan itu seperti jurang bekas pedang. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Pada saat ini, 6 pedang energi tiba-tiba muncul di sekitar pedang iblis tertinggi, dan kemudian 6 cahaya pedang semuanya jatuh ke arahnya. Cahaya dingin melintas di mata pedang iblis tertinggi. Dia meraung dan mengayunkan pedangnya secara tiba-tiba, dan cahaya pedang itu seperti gelombang itu meledak. Cahaya pedang yang menakutkan tercurah seperti lautan luas, bertabrakan dengan keras dengan 6 energi pedang di sekelilingnya. Dan saat berikutnya, ledakan. Pedang iblis tertinggi pun terlempar dan mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap, dan jubahnya hancur dalam sekejap. Di lain sisi, tubuh kincen nampak tidak bergerak sedikit pun. Pemandangan seperti itu pun seketika membuat mata kedua pria berbaju hitam itu pun terbelalak. Ya Tuhan, apa yang aku lihat? Senior pedang iblis tertinggi sebenarnya dipukul mundur oleh pedang yang dilepaskan oleh orang ini. Bagaimana ini mungkin? Kata kedua orang itu, Anda harus tahu bahwa senior pedang iblis tertinggi itu adalah tahap akhir supreme. Dia telah diwarisi dari zaman kuno dan basis kultivasinya setinggi langit. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa tentara adil selamat dari kejaran iblis abis saat itu adalah karena senior pedang iblis tertinggi. Senior pedang iblis tertinggi pasti memainkan peran besar waktu itu. Namun sekarang, bahkan senior pedang iblis tertinggi yang merupakan senior, yang merupakan tahap akhir supreme, bukanlah tandingan dari anak laki-laki di depannya ini, yang membuat kedua pria berbaju hitam itu pun merasakan kengerian yang tak ada habisnya di hati mereka. Kekuatan yang sangat bagus, kata pedang iblis tertinggi. Pada saat ini pedang iblis tertinggi pun menstabilkan sosoknya, dan dia menatap kincen dengan dingin, dengan pelangi ilahi yang menakutkan yang mekar dari matanya. Pedang iblis tertinggi pun saat ini juga terkejut. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah merasakan aura kincen, yang pastinya itu tidak sebaik dengan dirinya dalam hal kultivasi. Namun energi pedang yang dikeluarkan oleh anak muda itu langsung menghancurkan serangannya. Jadi bagaimana mungkin dirinya tidak terkejut? Kamu sangat berbakat dan kuat, namun kamu menjadi antek-antek dari leluhur iblis abis. Sungguh pemborosan, kata pedang iblis tertinggi. Dia berteriak dengan dingin. Tetapi dengan kekuatan seperti itu, saya tidak bisa mentolerir Anda bersikap sombong di wilayah tentara adil kami, kata pedang iblis tertinggi. Kemudian saya melihat pedang iblis tertinggi memegang tangan di depan dadanya, mengangkat tinggi-tinggi pedang di tangannya, dan kemudian duar. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya seketika, dan beberapa bayangan berkabut tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Ini adalah beberapa sosok-sosok yang menjulang tinggi, yang memegang pedang di tangan mereka, seperti proyeksi dewa muncul di dunia ini, mengangkat tinggi-tinggi pedang di tangan mereka. Dan saat para tuan ini mengangkat pedang mereka, duar, 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 serangkaian aura pedang berkabut keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, pedang iblis tertinggi menjadi sangat agung dan keras. Niat pedang yang besar muncul di atas kepalanya. Sungai niat pedang ini sangat berkabut, seolah-olah akan terjadi di seluruh dunia, akan bisa membelahnya. Itu pedang ajaib 4 kutub. Teknik pedang iblis 4 kutub dari pedang iblis tertinggi dikabarkan telah diciptakan oleh pedang iblis tertinggi setelah dia melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan bersaing dengan orang-orang kuat dari semua ras di zaman kuno. 4 kutub melambangkan rahasia paling misterius di alam semesta, matahari dan juga bulan. Kata kedua pria berbaju hitam itu. Tubuh kedua pria berbaju hitam itu gemetar karena kegembiraan dan mata mereka membelalak. Pedang iblis 4 kutub itu adalah kekuatan magis tertinggi dari pedang iblis tertinggi. Saat itu dia mengandalkan kekuatan magis ini untuk menjadi salah satu orang terkuat di dunia iblis dari semua ras. Sekarang apakah trik ini akhirnya akan terulang kembali?
Tidak jauh dari sana melihat itu, Xuan Kong Supreme juga tidak kaget dan matanya membelalak. Dia secara alami telah mendengar tentang reputasi pedang iblis tertinggi di zaman kuno. Pedang iblis tertinggi itu adalah orang kuat yang jauh lebih unggul darinya dan memiliki reputasi besar di dunia iblis. Dan pedang iblis 4 kutub ini itu juga merupakan teknik terkenal milik pedang iblis tertinggi. Langkah ini cukup untuk menghancurkan dunia, dan pada saat ini, saya melihat niat pedang yang mengepul gila-gilaan. Niat pedang itu berkumpul dengan gila-gilaan, dan di sungai panjang pedang antara langit dan bumi, berbagai konsepsi artistik muncul, tidak hanya dari klan iblis, tetapi juga dari ras manusia. Ini adalah kekuatan magis yang menggabungkan misteri semua ras di alam semesta. Ya, langkah ini cukup menarik, kata Qin Chen. Merasakan arti menakutkan dari niat pedang ini, mata Qin Chen sedikit menyusut, menunjukkan minat yang besar. Dalam gerakan ini, Qin Chen samar-samar merasakan perasaan yang mirip dengan rahasia teknik pedang 6 jalan reinkarnasi dari Papilun Pedang Tong Tian. Namun itu masih sedikit kalah dengan seni pedang 6 jalan reinkarnasi pedang Tong Tian. Nah, menyerah saja dan lepaskan tentara adilku, maka aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan membunuh jiwamu dengan pedang ini, kata pedang iblis tertinggi. Dia bergemuruh, matanya tajam. Dia tidak ingin melepaskan Qin Chen, tetapi bahkan dia mungkin tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan gerakan ini. Karena begitu dia kehilangan kendali, maka anggota tentara adilnya pasti akan terluka parah. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah, kata Qin Chen. Dia mencibir. Qin Chen tahu bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan lawan, maka orang-orang dari tentara adil pun tidak akan mendengarkan perkataannya dengan baik. Pria dan wanita itu saat ini memandang Qin Chen dengan heran. Apakah orang ini gila? Apakah orang ini ingin mati? Pada saat ini pedang iblis tertinggi juga sangat marah. Karena kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan membantumu. Potong! Serangkaian teriakan tajam melewati kampaan itu bergemuruh dan mengaum seolah-olah para dewa sedang mengaum. Dan saat berikutnya, ledakan. Pedang itu berkumpul dengan gila-gilaan dan pedang itu langsung berkumpul menjadi pedang yang agung. Sebelum kemudian melesat langsung ke langit menebas ke arah Qin Chen dengan keras. Di saat pedang Tong Tian jatuh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Seolah-olah kekosongan alam semesta terpotong dengan keras. Dan pedang berwarna darah itu tiba-tiba lebih panjang dan juga lebih besar. Melihat ke atas, pedang ini menjadi panjang puluhan ribu kilometer, memusnahkan semua ruang yang kosong. Tuan, hati-hati, seru Xuan Kong Supreme. Dia mengaktifkan kekuatan magis spasialnya. Tetapi di bawah serangan yang begitu menakutkan, dengan kekuatan magis bawaan dari klan iblis langitnya, Xuan Kong Supreme pun bahkan tidak mampu mengendalikan kehampaan. Seluruh sosoknya di dalam kehampaan itu seperti perahu di dalam layar di tengah badai. Dia tidak mampu mengendalikan dirinya sama sekali. Di bawah pukulan seperti itu dengan kekuatan Xuan Kong Supreme, dia mungkin akan terluka parah atau bahkan mati. Pedang iblis 4 kutub. Qin Chen tersenyum. Itu benar, saya sudah lama tidak menggunakan jurus pedang sungguhan. Kalau begitu, ayo kita mencobanya, kata Qin Chen. Setelah menerobos ke ranah Supreme, Qin Chen tidak pernah menggunakan teknik pedang asli untuk menyembunyikan identitasnya. Namun di alam iblis mati ini, Qin Chen dibangkitkan oleh pedang iblis tertinggi untuk bertarung. Berdengung di tangan Qin Chen, pedang karat misterius tiba-tiba muncul. Mengambil kepemilikan pedang karat misterius, semangat juang yang kuat segera muncul dari tubuh Qin Chen. Sepanjang perjalanan dari benua Tianwu, Qin Chen telah mengalami banyak harta karun, tetapi pedang karat misterius ini telah mengikutinya dari periode 5 kerajaan hingga saat ini. Selangkah demi selangkah melalui pertempuran berdarah, tentu saja terdapat perbedaan persepsi. Ledakan. Pedang karat misterius muncul, dan tubuh Qin Chen tiba-tiba meledak dengan niat pedang yang sangat ganas. Niat pedang ini mencapai langit dan menjadi panjangnya puluhan ribu mil dalam sekejap. Hal ini memaksa tubuh Qin Chen untuk bertambah besar. Ketika Anda mencapai ranah Supreme, maka Anda dapat menggunakan kekuatan magis Anda untuk memikirkan bintang-bintang. Pedang tajam puluhan ribu kilometer juga membuat kekuatan magis Qin Chen mencapai puluhan ribu kilometer dalam sekejap. Duar. Cahaya pedang jatuh, dan Qin Chen langsung menggunakan teknik pedang 6 jalan reinkarnasi. Qin Chen tidak sepenuhnya meledakkan kekuatannya sendiri, tetapi hanya mencapai tahap awal puncak Supreme. Saya kemudian melihat pedang karat misterius menebas dengan keras, dan pusaran air yang menakutkan langsung muncul di kehampaan.
Pusaran air tersebut menghancurkan ruang di sekitarnya dan menghancurkan banyak bangunan di reruntuhan markas besar tentara adil di sekitarnya. Itu hancur berkeping-keping. Ledakan. Cahaya pedang sepanjang puluhan ribu kilometer bertabrakan dengan maksud pedang yang mencapai langit. Kedua kekuatan menakutkan itu bertarung dengan sengit. Material berwujud dan tidak berwujud yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Boom, boom. Pedang karat misterius di tangan Qin Chen menekan ke depan sedikit demi sedikit, menghancurkan sedikit demi sedikit niat pedang mencapai surga yang ditunjukkan oleh pedang iblis tertinggi. Mustahil, kata Master Pedang Iblis Tertinggi. Mata pedang iblis tertinggi melebar, dan bayangan dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya mencapai langit. Dia berteriak dan mencoba yang terbaik untuk menahan iblis di tangannya, di seluruh tubuhnya. Cahaya pedang membawa pusaran air yang menghancurkan alam semesta dan menyerang tepat di tengah pedang iblis. Dampaknya menyebabkan jalur iblis langsung membombardir dada dari pedang iblis tertinggi. Duar. Pedang iblis tertinggi pun berubah menjadi aliran cahaya dan terbang mundur dengan kecepatan yang mengerikan, dan kekosongan di belakangnya hancur lapis demi lapis. Benar saja, teknik pedang 6 jalan reinkarnasi bahkan lebih baik. Tapi pedang iblis 4 kutub lawan memang memiliki beberapa kelebihan. Kata Qin Chen berbisik bahwa dalam serangan sebelumnya, dia hanya mengerahkan sebagian dari kekuatannya sendiri dan bertarung dengan lawan dengan ilmu pedang yang paling murni. Dia segera merasakan kesenjangan antara seni pedang 6 jalan reinkarnasi dan teknik pedang iblis 4 kutub. Ada kesenjangan yang mengejutkan di antara keduanya, tapi coba pikirkan. Teknik pedang 6 jalan reinkarnasi itu adalah kekuatan magis tertinggi yang dikendalikan oleh leluhur Papilun Pedang Tongtian, dan juga merupakan keterampilan unik Papilun Pedang Tongtian, ras manusia purba, secara alami jauh lebih unggul dari apa yang disebut dengan klan pedang iblis. Tekan pedang iblis tertinggi ini terlebih dahulu, lalu bicarakan hal itu, kata Qin Chen. Meskipun Qin Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknik pedang 6 jalan reinkarnasi selama pertempuran ini, namun dia tidak tenggelam dalam pertarungan sebelumnya, tetapi dengan cepat sadar. Tekan orang ini dulu, lalu tanyakan keberadaan Chen Sisi. Yang paling mendesak adalah mencari Chen Sisi terlebih dahulu, kata Qin Chen. Di alam iblis mati, Qin Chen hampir tidak perlu takut, karena tidak peduli seberapa kuat pasukan adil itu, mereka tidak bisa lebih kuat daripada leluhur iblis abis. Jika tidak, mereka tidak akan terus-menerus melarikan diri di bawah kejaran leluhur iblis abis. Dan sekarang di seluruh dunia iblis ini, satu-satunya yang ditakuti oleh Qin Chen itu adalah leluhur iblis abis. Jika seseorang di ranah puncak suprem juga muncul di tentara adil, seperti penatua tertinggi kuno, Qin Chen juga tidak akan takut. Qin Chen dapat dengan mudah melawan mereka selama Qin Chen mengekspos yang kuat seperti leluhur naga Hong Huang. Dan secara alami Qin Chen tidak akan takut. Ledakan. Qin Chen berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung menuju ke arah pedang iblis tertinggi. Saat ini pedang iblis tertinggi benar-benar terpana. Kekuatan pedang yang sangat menakutkan tadi membuatnya masih gemetar sampai sekarang. Menusuk pedang iblisnya, dan pedang iblis itu mengenai dadanya, dan kekuatan tumbukan yang tak ada bisa langsung menghancurkan tubuhnya, langsung mencapai beberapa batas pertahanan fisiknya. Gelombang demi gelombang kekuatan reinkarnasi yang menakutkan terus-menerus berdampak kepadanya. Dampak kekerasan tersebut menyebabkan tubuh tertingginya yang besar bergetar hebat. Ledakan. Pedang iblis tertinggi berhenti. Tubuh tertingginya langsung terbakar. Materi mengerikan keluar, dan kekosongan di belakangnya runtuh. Pedang iblis tertinggi menundukkan kepalanya, dan ekspresinya tampak ngeri. Pukulan tadi menyebabkan 1/5 dari asal-usulnya musnah secara seketika. Pedang iblis tertinggi benar-benar terkejut. Siapa orang ini? Di pasukan adil, selain 3 pemimpin utama yaitu Imam Besar, Pelindung Agung, dan Tetua Agung, dirinya adalah salah satu master tingkat atas yang memimpin pasukan adil. Mereka bertiga Imam Besar telah mengasingkan diri sepanjang tahun. Dapat dikatakan bahwa pedang iblis tertinggi adalah yang memimpin di sini dan juga merupakan salah satu master sejati dalam pasukan yang adil. Kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Dia dapat dianggap sebagai yang tertinggi di antara yang tertinggi. Melihat alam semesta yang luas, hanya sedikit orang yang dapat memusnahkan 1/5 asal-usul fisiknya dengan satu gerakan. Dan mereka semua adalah keberadaan yang paling menakutkan di alam semesta ini. Meskipun anak laki-laki di depannya ini kuat, namun dalam hal kultivasi ditambah aura, itu jauh lebih buruk daripada dirinya.
bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Dan yang lebih mengejutkan, iblis tertinggi itu adalah bahwa gerakan anak ini sebelumnya itu benar-benar memberinya perasaan yang sangat familiar, seolah-olah dirinya pernah merasakannya di suatu tempat sebelumnya. Namun dia sedikit lupa di mana itu. Ketika pedang iblis tertinggi sedikit bingung dan lupa-lupa ingat, tiba-tiba saat ini serangan Qin-Chen telah datang lagi kepadanya. Energi pedang hitam melewati kehampaan, membentuk pusaran yang menakutkan kemanapun itu melewatinya, menghancurkan ruang iblis mati yang sangat stabil ini. Boom! Itu tidak mungkin untuk bisa menolaknya, dan pedang iblis tertinggi pun sekali lagi diterbangkan menjauh. Ledakan. Sumber api menyala dari tubuhnya, dan kekuatan alam iblis mati di sekitarnya langsung tertarik olehnya untuk menahan serangan Qin-Chen. Jika bukan karena kekuatan khusus di alam iblis mati ini, pedang iblis tertinggi sendiri pasti sudah terluka parah sejak lama. Tapi meskipun begitu, asal-usul pedang iblis tertinggi masih cepat habis. Kenapa gerakan pedangnya begitu menakutkan? Pedang iblis tertinggi terkejut dan juga marah. Jika ini terus berlanjut, maka dirinya pasti akan berada dalam bahaya besar, kecuali dirinya memperingatkan imam besar dan yang lainnya. Sementara pedang iblis terkejut dan marah, pedang karat misterius dan Qin-Chen telah menebas lagi dan duar. Kali ini kekuatan 6 jalan pedang reinkarnasi langsung diaktifkan olehnya, berubah menjadi tekanan yang menakjubkan yang menyelimuti pedang iblis tertinggi. Apakah ini kekuatan pedang reinkarnasi? Kata pedang iblis tertinggi, tepat ketika pedang iblis tertinggi menggeretakkan giginya dan hendak mengerahkan seluruh formasi besar markas besar tentara adil dan memperingatkan seluruh tentara adil. Tiba-tiba ada kegembiraan yang tiba-tiba muncul di benak pedang iblis tertinggi. Karena saat ini dalam sekejap, pedang iblis tertinggi tiba-tiba mengerti mengapa serangan pedang Qin-Chen terasa begitu familiar baginya. Kekuatan reinkarnasi. Teknik pedang 6 jalan reinkarnasi. Apakah orang ini berasal dari papilun pedang Tongtian? Kata pedang iblis tertinggi, dirinya merasa ngeri dan tampak